Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di malam Jumat yang sangat meriah ini, saya ingin membahas tentang Akulaku, Kredito, dan Rucep yang mengeluarkan peringatan untuk nasabahnya. Oke, nah langsung saja kita bahas yang pertama Akulaku dulu. Nah ini dia ya. Jadi di sini ada yang diberikan peringatan terakhir dari Akulaku. Oke, kita baca di sini saja. Ini sudah saya download di sini ya, karena di Facebook tidak bisa di zoom terlalu lebar. Oke, nah di sini peringatan terakhir Akulaku, nama ya ini total tagihannya 2.612.200. Hari keterlambatannya 277 hari. Mau anniversary-an dengan pinjolnya. Oke, nah selanjutnya ada 3 opsi untuk Anda di peringatan terakhir ini. Yang pertama, bayar lunas sebagai nasabah prioritas. Yang kedua, cicilan untuk menjaga skor kredit Anda dan sebagai tanda itikat baik Anda. Yang ketiga, data akan kami limpahkan ke petugas lapangan dan akan diteruskan di pemblacklistan Dislik OJK atas riwayat buruk pengambilan kredit Anda. Sehingga selanjutnya Anda akan sulit terrealisasi pengajuan kredit dimanapun. Apabila tidak ada konfirmasi dan tidak ada itikat baik sama sekali, maka akan kami alihkan ke opsi 3. Jika Anda ada kendala, silakan hubungi keringanan kami sekian. Terima kasih. Nah, jadi apabila tidak ada konfirmasi dan tidak ada itikat baik, maka akan kami alihkan ke opsi 3, yaitu datanya akan dilimpahkan ke petugas lapangan atau DC lapangan dan akan diberikan atau dilaporkan ke Slik OJK. Oke, nah peringatan terakhir. Artinya apa peringatan terakhir itu? Apakah Anda akan diseret ke jalur hukum, ya galbay 2.600.000 gitu kan? Apakah Anda ini akan disita rumahnya gitu ya? Itu tidak mungkin. Hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Tidak ada atau pinjol-pinjol ini tidak bisa menyeret Anda ke jalur hukum pidana, itu tidak bisa. Sudah ada undang-undangnya, pasal 19 ayat 2, bagi siapa yang tidak mampu membayar hutang, termasuk dipinjol, itu tidak bisa dipidana. Lalu yang kedua, rumah Anda akan disita karena Anda galbay 2.600.000 atau bahkan Anda galbay 20 juta. Gitu. Itu tidak akan. Ya, tidak bisa. Karena rumah Anda atau barang-barang Anda itu bukanlah sebuah jaminan yang Anda berikan ke pinjol tersebut ketika Anda meminjam uang di situ. Gitu ya. Tapi kenapa peringatan terakhir? Peringatan terakhir itu hutang Anda mau diautolunaskan. Gitu ya. Karena ini terakhir nih. Ya, kalau Anda tidak ada itikat baik, yang di sini ya, apabila tidak ada konfirmasi dan tidak ada itikat baik sama sekali, maka akan kami alihkan ke opsi 3, dilaporkan ke OJK, lalu hutang Anda asuransinya diklaim biar pinjol ini tidak rugi. Ya, ini real, nyata. Sudah terjadi. Ya, karena apa? Karena di SE OJK mewajibkan atau sudah menetapkan bahwa semua pinjol yang ada di Indonesia harus bekerja sama dengan asuransi. Nah, ini dia. Ini adalah file surat edaran otoritas jasa keuangan atau SE, surat edaran SE OJK gitu ya. Kita langsung cari saja asuransi di sini. Oke, asuransi. Nah, ini dia ya. Pengalihan resiko. Jadi begini. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Gitu. Jadi pengalihan resiko pendanaan itu ketika nasabahnya galbay. Ada nasabah yang galbay. Nah, ketika ada nasabah yang galbay, maka dialihkan dengan mekanisme asuransi. Nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau perusahaan pinjol ini dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gitu. Jadi kalau ada galbay, silakan diklaim asuransinya, asuransi kredit tersebut. Ya, makanya Anda diberikan peringatan terakhir. DC mau tahu Anda ini masih balas atau enggak. DC mau tahu apakah Anda ini masih takut, masih bisa ditagih. Kalau masih bisa ditagih, ya tagih gitu kan. Kapan nih mau bayarnya nih? Gitu. Jadi bagi Anda yang mendapatkan peringatan terakhir itu hutang Anda kemungkinan 100% itu mau dihapuskan atau diklaim asuransinya. Gitu. Karena ini kan sudah lama nih, 277 hari ya. Mau 1 tahun gitu ya, ya sudah gitu kan, udah mau 1 tahun nggak ada kejelasan, ya sudah klaim saja asuransinya gitu. Oke, nah
selanjutnya ada di Kredito. Ini ya kredito@official@gmail gitu kan. Selamat siang saudara. Kami selaku tim penagihan sudah berupaya menghubungi Anda dengan berbagai cara dan media untuk mempertanyakan atau konfirmasi tunggakan hutang Anda di aplikasi kami. Hari ini, perusahaan akan memproses data-data nasabah dengan keterlambatan yang tidak dapat ditoleransi lagi untuk kami serahkan ke sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK untuk tindak lanjut nasabah-nasabah gagal bayar, sehingga akan sangat mempengaruhi kredibilitas data pribadi Anda dalam mengakses jasa layanan keuangan lainnya secara nasional. Karena perusahaan kami resmi dan dilindungi oleh OJK dan AFPI. Kami harap Anda merespon pesan kami sebelum data akan kami proses. Ya, sekian gitu ya. Nah, sebenarnya yang resmi dilindungi oleh OJK dan AFPI itu nasabahnya, itu masyarakat Indonesia, bukan pinjol gitu ya. Ini di SEO OJK ini banyak sekali aturan-aturan yang condong membela nasabah gitu ya, seperti di penagihannya nih. Coba ya. Penagihan. Penagihan. Nomor 2, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerimaan dana. Nah itu, ya ini aturan OJK, ya condong ke nasabah, condong melindungi nasabah, gitu. Jadi bagi Anda, ya yang bingung-bingung, ini saya mau galbay atau gimana, Anda itu sebenarnya dilindungi oleh OJK. Makanya OJK sering bilang pinjamlah ke pinjol-pinjol yang legal, yang sudah berizin OJK. Begitu, karena ketika nanti Anda galbay, itu tidak seperti pinjol ilegal yang sebar data, mempermalukan Anda di sosial media, keluar kondar, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau pinjol yang legal, itu tidak punya bahan-bahan untuk menyebarkan data Anda. Sekarang galbay itu enak. Tidak seperti di zamannya saya, di tahun 2021 sampai 2023. Ini kan 2023 nih diresmikannya gitu ya. Ketika saya galbay di tahun 2021, itu nggak tahu OJK itu bela siapa. Ngebela enggak sama kita, sama masyarakat-masyarakat kita ini. Sama kita-kita ini gitu kan. Apa lebih condong belain pinjol ya karena memberikan keuntungan, apa lebih condong ke masyarakat gitu kan. Aduh takut nih tahun 2021 gitu kan. Nah, tapi saya itu tidak gentar. Mau OJK-nya ada di pihak saya kek, mau enggak kek, galbay, langsung semuanya, gitu ya. Kalau sekarang enak, ada alasannya. Galbay aja, dilindungi oleh OJK kok. Ya kan? Nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Wah, enak ya. Sangat enak sekali. Nah kalau saya bingung, ditekan sana sini, ya kan, galbay serentak, waduh pusing ini kan. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah jelas OJK lebih memihak kepada masyarakat Indonesia gitu. Oke ya. Nah selanjutnya ya ini sekedar info, Kredito ini tidak ada DC lapangannya ya gitu. Oke, dan juga tidak sebar data, aman ini ya karena ya pinjolnya OJK gitu. Oke. Nah selanjutnya ada di Rucep ini ya Rucep. Nah di sini. Di sini perihalnya surat penagihan lanjutan. Langsung saja kita baca di sini. Dengan hormat, dikarenakan hingga waktu ini kami belum menerima pembayaran Anda dalam kurun waktu tempo yang telah ditentukan, maka kemungkinan dalam waktu segera kami akan meningkatkan status investigasi Anda ke tahap selanjutnya. Adapun langkah selanjutnya yang mungkin akan kami lakukan untuk mengerahkan tim visit ke alamat rumah atau KTP yang terdaftar sesuai pada aplikasi. Demikian pesan ini kami sampaikan sebagai prosedur divisi investigasi dengan landasan penanganan kepada debitur yang melanggar perjanjian awal mengikuti transaksi. Note, tidak adanya balasan dari Anda kami anggap sebagai tidak adanya sikap kooperatif debitur yang menunggak. Nah, jadi Rupiah Cepat itu ingin mengirimkan DC lapangan ke rumah Anda. Ya. Nah, Rupiah Cepat itu tidak ada DC lapangannya. Ya, saya pun galbay di Rupiah Cepat, gitu ya. Rupiah Cepat ini aman, tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data juga. Gitu ya. Nah kenapa di sininya gitu kan mengerahkan tim visit ke alamat rumah atau KTP yang terdaftar sesuai pada aplikasi gitu ya, yaitu salah satu teknik penagihan ya, teknik penagihan para pinjol-pinjol tersebut. Saya sudah bilang beberapa kali kepada Anda, ya mungkin Anda juga bosan saya bilang seperti itu, tapi harus saya ulang di sini. Jadi pinjol itu bisnis rasa takut ya. Kedengarannya lucu, kedengarannya nggak nyambung, kedengarannya nggak elok di telinga gitu ya. Kok bisnis rasa takut maksudnya apa gitu kan ya. Tapi itulah
yang terjadi sekarang ini. Pinjol itu bisnis rasa takut. Kalau masyarakat Indonesia tidak memiliki rasa takut terhadap pinjol, maka pinjol segera bangkrut. Oke? Tapi karena masyarakat ini banyak sekali yang ketakutan dengan pinjol, maka pinjol tumbuh subur. Oke? Jadi walaupun Anda itu dikirimi peringatan terakhir, dikirimi surat-surat lainnya, Anda tetap aman. Oke? Karena OJK pun lebih condong melindungi nasabahnya. Sudah dibuktikan di SE OJK ini. Gitu. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.